Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai profesi kependidikan yang mencakup materi mengenai kompetensi guru, keterampilan dasar mengajar, sertifikasi guru, organisasi profesi guru, supervisi pendidikan, dan juga kualifikasi dan pembinaan guru. Nah, materi yang pertama adalah mengenai kompetensi guru. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Nah, kompetensi guru ini dibedakan menjadi 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian guru. Kompetensi ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa yang menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada kompetensi profesional guru yang merupakan berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru atau pendidik yang profesional. Yang selanjutnya materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, keterampilan dasar mengajar ini dibagi lagi menjadi 8 keterampilan, yaitu yang pertama ada keterampilan bertanya, di mana keterampilan ini merupakan ucapan atau pernyataan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Yang kedua ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan ini dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah menerapkan variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran adalah perubahan aktivitas guru yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan bahan ajar, pola interaksi dengan siswa, dan juga simulasi. Dan yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran. Menjelaskan merupakan suatu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara teratur yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Dan yang kelima ada keterampilan memimpin diskusi kecil. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil adalah suatu proses terorganisir yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif secara optimal dengan tujuan memberikan informasi atau pengalaman untuk membuat kesimpulan atau memecahkan masalah. Yang keenam, ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada keterampilan membuka pelajaran, yang dimana adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Keterampilan ini adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang dan satu siswa secara individu dapat dengan bertatap muka dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi diri peserta didiknya. Dan materi ketiga ada sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Nah, sertifikasi ini memiliki tujuan untuk menentukan kelayakan guru sebagai penyalur pembelajaran atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai guru dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan prosedur dan kualitas hasil pendidikan dan meningkatkan harkat serta martabat guru dan juga meningkatkan taraf profesional guru. Nah, adapun manfaat sertifikat guru adalah untuk menjaga profesi guru dari praktik-praktik yang tidak profesional yang dapat merusak citra profesi guru dan juga menjaga masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional serta meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, adapun dasar pelaksanaan dari sertifikasi guru ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember tahun 2005. Nah, pasal yang menyatakannya adalah pasal 8 yang dimana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun persyaratan untuk sertifikasi guru yaitu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK dan juga memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. Kemudian yang ketiga yaitu guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau GTY atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, kualifikasi akademiknya sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Yang kelima, memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 58 tahun. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Yang ketujuh, tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Dan yang kedelapan, memiliki kelakuan baik dan memiliki berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah organisasi profesi guru. Guru dikatakan sebagai suatu profesi ketika sudah memenuhi syarat seperti memiliki organisasi profesi, kode etik, dan jabatan yang mementingkan layanan dibandingkan keuntungan pribadinya. Nah, adapun tujuan dari organisasi profesi guru sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Nah, adapun macam-macam organisasi profesi guru ada yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, dan Kelompok Kerja Guru. Materi selanjutnya mengenai fungsi dari organisasi profesi guru. Ada 2 fungsi, yaitu fungsi pemersatu, yang dimana dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah peningkatan kemampuan profesi. Guru sebagai anggota profesi harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi tersebut. Nah, adapun bentuk dan keanggotaan organisasi profesi guru. Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat, keeratan, dan keterkaitannya dengan atau di antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, yaitu ada persatuan, federasi, dan aliansi asosiasi. Nah, keanggotaan organisasi profesi guru. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung, yang keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi itu atau perserikatan, keanggotaannya cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja. Materi selanjutnya mengenai supervisi pendidikan. Supervisi adalah kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah untuk memperbaiki kualitas kinerja guru maupun sekolah, meningkatkan pemahaman guru terhadap tujuan pendidikan dan fungsi pendidikan di sekolah,
memudahkan kepala sekolah dalam mengontrol kegiatan guru selama pembelajaran, dan mengembangkan jiwa kepemimpinan kepala sekolah melalui program pengembangan dan pembinaan sekolah. Adapun sasaran dari supervisi pendidikan yaitu kualitas pengerjaan, pengembangan kurikulum, penilaian dan evaluasi, pengembangan profesional dan manajemen maupun administrasi. Nah, fungsi dari supervisi pendidikan yaitu untuk mengkoordinasi semua usaha-usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Nah, ruang lingkup dari supervisi pendidikan adalah mencakup kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan juga ketatausahaan. Nah, teknik-teknik dari supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu teknik supervisi individual. Teknik ini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru yang mempunyai masalah khusus dan tertentu yang bersifat perorangan. Teknik ini meliputi kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Yang kedua ada teknik supervisi kelompok, yang dimana teknik ini adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan kepada 2 orang atau lebih. Teknik ini meliputi rapat guru, diskusi guru, maupun workshop. Nah, peranan dari supervisi pendidikan adalah sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan juga sebagai evaluator. Nah, unsur-unsur dari supervisi pendidikan yaitu ada pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil wali kelas, petugas bimbingan dan konseling, dan juga petugas perpustakaan. Materi selanjutnya mengenai kualifikasi dan pembinaan guru, yang meliputi kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Nah, kualifikasi guru ini dibagi menjadi 3, yaitu ada rencana pengajaran, prosedur mengajar, dan hubungan antar pribadi. Yang selanjutnya adalah pembinaan guru. Pembinaan guru ini diartikan sebagai rangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud pelayanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penelitian sekolah, dan pengawas serta pembinaan lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru tersebut. Nah, sistem dari pembinaan guru profesional ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan guru melalui organisasi profesi, yaitu suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua adalah peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan juga dosen.